Pria itu terkubur hidup-hidup dalam longsoran lumpur. Ia menurunkan jendela mobil dan meraih keluar untuk memeriksa seberapa dalam lumpurnya. Namun gelombang lumpur besar tiba-tiba menerjang masuk ke dalam mobil. Ketakutan, ia cepat-cepat menaikkan jendela kembali. Belum sempat ia menarik napas, atap mobil, sunroof, tiba-tiba retak dan terbuka. Ia panik, mengambil selotip dan mencoba menutup kaca yang pecah. Tetapi selotip tipis itu tidak mampu menahan tekanan lumpur. Ia hampir terkubur hidup-hidup. Tiba-tiba ia melihat pengunci setir di bawah kursinya. Ia cepat mengambilnya dan menyelipkannya di kedua sisi sunroof, menghentikan lumpur masuk untuk sementara. Pria itu menghela napas lega. Namun pada momen rileks itu, ia membuat kesalahan paling bodoh dalam hidupnya. Tanpa berpikir, ia mengambil sebotol air dan meneguknya sampai hampir habis. Lalu ia tersadar, ia baru saja meminum hampir seluruh sumber kehidupannya. Ia dipenuhi rasa menyesal dan panik, tetapi karena tidak tahu kapan ia akan diselamatkan, ia memutuskan untuk menghabiskan sisa air itu. Saat itu juga, air mulai menetes melalui retakan di sunroof. Pria itu buru-buru menekan mulutnya ke kebocoran itu, berusaha keras menghisap setiap tetes air. Namun ia sadar cara itu terlalu lambat. Jadi ia mengambil kartu kredit, membengkokkannya menjadi bentuk corong, lalu memasukkannya ke dalam botol plastik, membuat alat penampung air darurat. Tetesan air cepat memenuhi botol tersebut, masalah selesai. Ia menepuk tangannya merayakan keberhasilan. Lalu ia buang air kecil ke dalam kompartemen penyimpanan untuk disimpan nanti. Namun tak lama kemudian ia mulai kesulitan bernapas. Oksigen di dalam mobil semakin menipis. Ia mengambil pipa logam dan mendorongnya melalui retakan di sunroof. Jika pipanya bisa mencapai permukaan, mungkin ia bisa mendapatkan udara. Namun lumpur justru menyembur keluar dari pipa itu, menghancurkan harapannya. Ia cepat mengambil koran dan menyumbat pipa itu. Lalu ia melubangi tutup botol, mengikat simpul pada seutas tali, memasukkan tali itu melalui tutup botol, dan begitu saja masalah semburan lumpur teratasi. Ia memasukkan kembali pipa ke dalam retakan, lalu mendorongnya ke atas dengan seluruh kekuatannya. Ketika dua pipa sudah hampir sepenuhnya menembus, tetapi belum juga mencapai permukaan, ia sadar bahwa ia terkubur sangat dalam. Saat dorongan semakin sulit, pipa ketiga tidak bergerak sama sekali. Pria itu mengeluarkan teriakan putus asa. Lalu ia tiba-tiba mengambil dongkrak hidrolik. Namun tak lama kemudian dongkrak itu juga mencapai batasnya. Ia menyampirkan sweater di bahunya, menggertakkan gigi menahan sakit, dan terus mendorong ke atas. Akhirnya pipa itu menembus permukaan. Ia mengambil kawat dan membuka tutup botol di ujung pipa itu. Ia berhasil. Ia mendekat untuk memeriksa dan melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya setelah sekian lama. I'm down here! God. Lalu ia dengan rakus menghirup beberapa napas udara segar dan mulai berteriak minta tolong. Namun setelah berteriak cukup lama tidak ada respons. Kemudian ia mendapat ide. Ia menggunakan pemotong kuku untuk memotong tali, menyalakan koran, dan berteriak sambil memanaskan pipa, berharap seseorang melihat asap yang naik ke permukaan. Tetapi ia melupakan satu kesalahan fatal, menyalakan api di ruang tertutup.